Sebelum di foto ini, jadi waktu itu kita lagi sama Teresa Saraswati, Ya. jurnalis di Bandung. Jadi sebelum foto, ini Teresa dan ntar kita telepon. Teresa bilang, Bang Dika, foto deh di atas ini. Nah ini yang kita dapat. Tapi kalau dari kalian gitu ya, menurut lu sosok-sosok apa yang paling sering terjadi penampakan? Hantu-hantu Indonesia. Kan kita kenal namanya Wewe Gombel, Genderuwo, Buto Ijo, Pocong, Kuntilanak, segala apa gitu kan ya. Kalau menurut lu, yang paling sering terjadi penampakan sosok apa? Kuntilanak. Kenapa? Apakah mereka memang jumlahnya banyak? Mungkin karena lebih mirip orang kali ya. Kalau yang lain kan kayak nggak terlalu Sosok jatuhnya manusia ya. gitu ya. Iya. Dan juga ini kan nggak cuma di Indonesia aja, di beberapa negara lain juga sosok putih, Rambut perempuan panjang. rambut panjang. Lebih bentuknya lebih kayak menyerupai manusia, sempurna lah. Gitu. Tapi di banyak di fotografi gue ya, itu mungkin hampir sekitar 100-an lah gue dapat kuntilanak kalau gue beberapa penelusuran gitu. Jadi udah ada 100 kuntilanak yang pernah lo Lebih kayaknya, lebih. Tapi maksud saya iya, kenapa ya kuntilanak itu adalah tipe, apakah mereka mempunyai karakter narsistik sehingga mereka emang ingin tampil? baru kepikiran lagi. Ayo loh. Tapi ntar lu, ada katanya juga kalau kita omongin, maka mereka akan hadir. Ya. Ini gue nggak tahu cocok logi atau apa. Parfum lu melati ya? Enggak. Udah. Kan lu semua nggak mungkin parfumnya melati ya kan? Nggak mungkin dong. Gue agak nyium sih. Pewangi ruangan kali. sih. Ini gue familiar banget sama melati karena dulu di Palembang rumah gue depannya itu kebun melati. Jadi ini Kalau pewangi ruangan nggak mungkin karena gue pakainya melati dan wanginya nggak Nggak kayak kayak gini. gini, baunya nggak kayak gini. Iya. Kayak melati seger gitu. Iya. Kayak bunga melati Iya baru. kayak gitu. bunga melati baru kayak lu kalau kita dalam keseharian kan kita terbiasa tuh si rumput kena hujan kan lu kecium tuh. Nah, ini kayak gitu bau melati kayak gitu kan. Bau bunga. Iya. Apa karena kalian cowok banyak? Soalnya kan kayak kuntilanak suka tertarik sama laki-laki nggak sih? Ya, nih gue paham. Jangan Salah bilang, satunya. jangan bilang lo. Ada. Gue gara-gara kuntilanak gini. Ada. Nah. Ini emang biasa mancing ya. Asli ya, Ini emang ada. teman-teman semua yang di rumah ya, barusan aja gue langsung mikir, apakah kemampuan Ini gue apa indera keenam gue terbuka? Ternyata beneran dong. Oh, ini Emang ada? Iya. Soalnya seger gitu ini. kan. Iya. Ini kan identik selalu begini kan, baju putih ya. Ya kan? Nah, ini adalah warna yang identik. Baju yang identik, ya kan? Gue zaman dulu kan pas lagi syuting Si Masih Dunia Lain, kalau lagi mau nganter peserta di uji nyali, karena sebenarnya ada ketentuan KPI kan, bahwa gue tidak boleh menyebut sosok jenisnya. Kuntilanak, segala apa gitu kan. Jadi pada saat gue menjelaskan ke peserta, biasanya gue akan bilang, sosok wanita berambut panjang, berjubah putih. Oke. Cuma habis itu gue baru sadar. Habis setelah menjalani profesi itu, ada beberapa cerita bahwa ternyata kuntilanak gak cuma putih. Gue baru tahu itu ternyata. Iya sih. Nanti gue membahas itu tuh. Iya kan? Keren tuh. Ya, kita bahas itu ya. Nah, kuntilanak tuh nggak cuma putih.
Ayo. Merah, ada merah. Merah. Ada merah. Bahkan katanya, pokoknya berwarna-warni karena katanya sesuai dengan level mereka. Oh, Sesuai dengan atau ya tingkat kasta tingkat yang kayak Kemampuan. gitu-gitu lah. Gitu. Maksudnya level kemampuannya. Bahkan kadang-kadang gua nggak tahu ya, tapi ada juga yang bilang berdasarkan lokasi mereka. Nah, itu gue baru dengar. bedanya apa tuh kalau berdasarkan lokasi? Soalnya gue tahu cuman kuntilanak putih sama merah. Merah. Heeh. Oke, nah lokasi itu maksudnya gini, di seberang pulau misalnya kayak, jadi yang gue tahu tuh di Jawa itu kebanyakan kuntilanak putih. Tapi begitu lo ke Kalimantan, itu ternyata variatif. Apalagi kalau katanya lo ke arah Pontianak. Karena kan sebenarnya kuntilanak itu kan dipercaya tuh saduran dari kata Pontianak itu Pontianak. sendiri gitu kan. Nah, cuman itu katanya di Pontianak pun lebih variatif. Warnanya tuh bahkan katanya ada yang warnanya kayak pelangi, maksudnya yang bukan satu block color, tapi warnanya tuh gradasi. Nah, katanya sih berdasarkan kemampuan Oke. Energi. ilmu energi yang kayak gitu-gitunya lah. I don't know gitu. Maksudnya lo selama ini berhadapannya lebih banyak Putih loh. Gue sih lebih banyak dapet ya kuntilanak tuh putih Oke. sama merah. sama merah. Iya. Gue malah baru Lebih tahu tuh banyak. ada yang rainbow gitu. Iya katanya gitu. Ya gue juga nggak bisa, gue belum pernah melihat. Cuman maksudnya berdasarkan statement itu begitu, ada yang ngomong gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di Pontianak yang lagi nonton ini dan bisa kasih, karena kan itu kan pasti kan cerita yang beredar di kalangan masyarakat kan gitu loh. Tapi lu percaya kalau misalnya kuntilanak itu memang sosok yang benar-benar ada? Ya maksudnya ada gitu, ada bukti bahwa di dunia ini ada sosok makhluk yang seperti kuntilanak. Maksudnya memang bentukannya Iya. kuntilanak. Gue sih percaya sih, karena gue pada pernah akhirnya sih pernah percaya lihat juga. langsung Iya. sih. Oke. Dan itu yang Lihat langsung. jadi dulu itu gue kira kuntilanak itu ya udah seukuran manusia normal, cewek gitu kan, rambutnya panjang ya, average cewek-cewek Indo lah kayak gimana sih. Ternyata pas gue lihat langsung itu gede banget. Gue nggak tahu ada sama nggak ya sama yang lo foto-foto itu. Cuman yang gue lihat waktu itu tuh, gue kebetulan cuma pernah lihat yang warna putih. Dan yang satu kali ini gue lihat dia tuh kayak setinggi ruangan, badannya gede, rambutnya tuh bener-bener panjang dan kayak ijuk gitu loh. Banyak sih, kenapa gue sering foto banyak kan dapat kayak kuntilanak, pocong. Kalau gue sih apa ya? Gue nggak tahu. Kalau ini riset gue tahun 2010 itu gue menganggap ya kuntilanak itu adalah satu legenda. Yang dimana gue pernah baca namanya bukan kuntilanak, tapi puntilanak. Ya. Iya, jadi perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, terus mereka menjadi itu puntilanak. Arwah penasaran, penasaran. gentayangan gitu Iya. kan. Anaknya tuh dari karena dia hamil. Karena gitu dia ya. hamil. Dan menurut gua, ya kalau gua secara pribadi ya, Make sense. itu cuman ya cerita lah yang belum ada pembuktian bahwa Asal muasalnya dari ketika situ. seseorang meninggal dalam keadaan hamil, mereka jadi kuntilanak, menurut gua Bukan pasti begitu. bukan pasti Iya. begitu, Iya. kayak gitu. Karena banyak- karena kuntilanak itu terjadi dan bisa menjadi sosok kuntilanak itu ya menurut gue pengaruh dari sebuah Jangan ke gue dong film. tangannya. Oh iya. Sosok kuntilanak dari tapi sebuah tunjukin film. kalau spesifik dia. Iya, dari sebuah film. Iya, 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 Dan iya. foto-foto yang gue dapetin pun ya gue terpengaruh dari film-film yang pernah gue tonton kayak kuntilanak kayak gitu. Visualisasinya. Jadi gue visualisasi untuk penelusuran di tempat yang angker kayak gitu sih. Tapi nggak tahu, maksudnya gini, apa kaitannya dengan, kalau gue berusaha mencari logikanya adalah kaitannya antara peristiwa seorang perempuan yang meninggal dalam kondisi hamil dengan kehadiran kuntilanak. Kenapa akhirnya banyak dan akhirnya dikaitkan mungkin pada saat pertama kali mulai muncul, mulai dikenal dengan kuntilanak, tingkat kematian ibu pada saat kehamilan atau melahirkan memang cukup tinggi, ya. gitu. Oke. Sehingga Iya, akhirnya banyak gitu loh. Iya kan? Make sense. Gitu. Sekarang kalau misalnya kayak sundel bolong, kuntilanak sama apa nggak? Beda dong. Beda dong. Sama-sama sundel pakai bolong. baju putih, sama-sama rambutnya panjang. Cuma Iya, tapi kan bedanya- kalau sundel bolong belakangnya bolong. Iya. Itu kan dia katanya karena melahirkan juga loh. Tapi kok belakangnya?
Kalau yang dari Ya, kalau dari ceritanya Sundel Bolong memang juga karena melahirkan. Iya. Iya kan? Ini kita harus mulai menyalahkan almarhumah Susana. Iya loh, gue juga taunya dari Dari film situ itu. soalnya. Iya. Dari film itu. Dan Iya. dan terjadi ketika dia bolong pun kita taunya dari itu kan? Dari film itu. Dari film itu. Iya. Kenapa? Cuma menarik ya Sundel Bolong. Tapi kalau dari berdasarkan pengalaman gue sih belum pernah lihat ya yang punggungnya bolong. Lo udah pernah? Dapat nggak lo? Yang Dapat depan. darah gitu. Kalau mereka membelakangi gue pernah. Ada beberapa fotonya gue ada. Oke, Masih ada file. tapi kondisi belakangnya Enggak Nggak bolong. Enggak bolong. Oke. Bisa jadi itu emang film aja kali ya. kalau film yang aja bolong atau itu. mungkin tapi kan gini, penyebutan entitasnya aja berbeda antara Sundel Bolong Iya. Iya. sama kuntilanak. Itu ada dua sosok yang berbeda loh. Makanya gue bilang tadi itu Iya. dikategorikan satu jenis kah karena dia pakai baju putih, karena dia rambutnya panjang, Dia perempuan, dia perempuan, dan memang benar kalau yang kita tahu bolong belakangnya itu Iya. juga tempat kenapa keluar bayinya. Jadi nggak tahu ini film yang kita tonton sama Ya, apa ini based on enggak film ya, Iya. based on film ya, based on Jadi film. pas lagi hamil nih dia terus jatuh, Bro, kedorong. dorong. Iya. Tapi kalau setahu- Meskipun secara logika Nggak bisa. Nggak Iya. bisa. Tapi kalau setahu gue ya, gue juga dari nonton dari film nih. Setahu gue itu ada campur tangan dari santet. si Sundel Bolong ini. Si Sundel Bolong ini jadi ketika dia lagi hamil, terus belum waktunya dia melahirkan, terus dia ada orang yang nggak suka disantet, jadi dikeluarin dari belakang. Bisa saja dia disantet oleh orang yang tidak menyukai dia, Menyukai. atau bisa juga Iya. dia adalah tipe orang yang menggunakan ilmu hitam. Yes, Jadi kayak tumbal. Mbak. Karena kita lagi bahas kuntilanak, gue jadi kepikiran. Ada beberapa mitos-mitos yang beredar Iya. mengenai kuntilanak. Yang pertama soal warna-warni itu, ya kan. Artinya lo konfirmasi lo sudah pernah melihat ada yang merah. Iya dong, maksudnya putih dan Oh, merah lo udah putih, lihat. merah. Hitam? Hitam dia Nah, udah hitam belum dapet pernah. loh. Hitam gua ada. Oh, ada. Hitam ada foto? Kalau nggak salah nanti ada fotonya. Oke, nanti kita bahas. Nanti kalau nggak salah juga lo udah kasih beberapa foto yang akan kita bahas di sini ya. Iya. Nanti kita bahas ini. Oke, hitam artinya ada. Ada. Yang warna-warni kan gue dengar mitosnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ceritanya boleh di-share atau pernah melihat. Abis itu kalau ada kuntilanak itu akan ada suara anak ayam. Nah, anak ayam Ayo. sama suara ketawanya. Kiki gitu kan. Ayo. Kalau gue kalau dari Sumatera balik lagi karena itu udah jadi mitos, udah jadi apa ya? Urban legend lah ya. ya. Urban legend. Jadi gue pun ya besar dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya emang ada suara anak ayam malam-malam itu pasti ada something Kaitannya off. dengan ada itu. Dan bener nggak sih yang kalau misalnya lo dengar suara ketawa kuntilanak, suaranya kecil jauh. Nah ini gue pernah nih, suaranya kecil jauh tuh katanya deket kita. Dekat, iya. Tapi kalau suaranya nyaring nyaring. deket, berarti dia jauh. Juga gitu. Nah, lu gimana yang pernah foto? Pada saat lu foto itu, lu ada mendengar suara ketawa nggak? Gue pernah waktu itu penelusuran sendiri. Waktu itu gue judulnya Balas Dendam. Jadi gue sendiri tanpa Erik, gue penelusuran. Memang pas di tempat yang gue jatuh, itu sebelum gue sendirian ke sana, gue sama Erik, gue denger sekali suara kuntilanak. Suara tawanya nih? Suara tawanya. Oke. Dan itu sempat kerekam juga. Gue foto, itu nggak ada. Tapi lu dengar suara dekat? Tapi untuk energinya, gue ngerasain secara manusia normal, itu gue merinding banget. Biasanya kan kalau gue merinding, gue ngerasain merinding, gue akan coba untuk foto dari semua sudut. Biasanya gue dapet. Karena suaranya di kuping gue, pas banget di kuping gue ngerasa denger kenceng banget. Kemungkinan ya itu, bener kata. Sama posisi jauh? Jauh berarti ya. Atau bisa saja sebenarnya dia nempel sama lu di belakang. Jadi ketika lu foto, lu muter-muter, dia ngikut Iya, di belakang. dia Iya sih. Ayo. di sini, duduk di Iya. sini. Tapi pas gue datang lagi sendiri, memang suara itu gue dapet di kuping gue juga. Masih tetap di kuping. Dapat fotonya? Enggak. Di itu? Enggak. Tapi ya bener apa? Maksud gue penjelasannya apa? Kenapa? Mungkin ada teman-teman di rumah yang ngerti penjelasannya. Maksudnya kenapa harus seperti itu? Kalau kecil berarti dia deket, kalau besar berarti dia jauh. Iya. Dan kenapa juga anak ayam? Oh ada juga yang bilang suara Anak ayam karena Kalau katanya anak dia suka ayam, mainin dia anak mainin. ayam. Dia main ayam. Gue baru Beda tahu. kalau kita ngomongin tuyul. Tuyul koin Kalau sama kepiting. Kepiting, yuyu, Yuyu. Yuyu, Iya iya. kan?
Anak kepiting. Sama katanya ini suara nyapu malam-malam, suara sapu lidi malam-malam itu katanya tuh rambut kuntilanak yang nyapu jalanan. Karena Masih dia lagi make sense. jalan. Karena saking rambutnya Ya, itu gimbal, kusut dan keras. tebel, jadi kan lagi jalan nyeret, set gitu. Kalau suara-suara seperti itu kita pernah yang di rumah 30 setan. Oh iya. Itu kita lagi investigasi dari apa namanya garasi, kedengeran kayak orang sapu. Dan dikonfirmasi sama pemilik rumah ya itu memang udah sering kayak gitu. Itu. Ya. Oke, tapi menarik sih, maksudnya emang ini. Mungkin kita sedikit mulai masuk ke foto-fotonya Dika. Oh, boleh tuh. Ini satu foto ini. Tadi Tasya bilang bahwa bentukannya besar. Itu semak-semak yang ada di kanan kiri itu udah human size, sedangkan setengah dari semak-semak itu baru mukanya doang. Ya nggak? Oh itu Lo lihat nggak mukanya? Iya. Itu mukanya. Itu mukanya tuh. Oke. Mukanya setengah dari semak-semak. Iya. Terus bajunya di bawah tuh. Iya. Sebesar itu? Badan mereka nggak proporsional dong artinya? Oh, yang udah sih biasanya gue dapat kalau gue pakai alat yang namanya structured light sensor. Jadi itu ntar dia kayak ada stickman. Oke. Kalau orang nih, dia akan berbentuk seperti orang. Lu angkat tangan lu satu, dia akan bentuk stickman. Angkat tangan satu, angkat dua, angkat tangan dua kayak gitu. Pada saat nggak ada siapa-siapa, tapi dia berbentuk sesuatu, itu yang kita tangkap dari energi yang tak kasat mata itunya. Iya. Tadinya alat ini dipakai di sebenarnya sensor augmented reality di game konsol Xbox 360. Itu kamera namanya Kinect SLS. Alat aslinya. Kenapa dipakai di dunia supernatural investigator? Jadi pada saat ada satu orang ini dia lagi main, one player harusnya cuma kedetek satu orang. Di sebelahnya dia ada yang main juga. Oh itu sama kayak ini dong, kejadian dulu, inget gak sih lu yang pas umur-umur. zaman pandemi? Iya, zaman pandemi. Ada tuh stiker-stiker Instagram yang kita tebak umur kita. Tiba-tiba ada yang berapa ratus tahun. Iya, di sini tiba-tiba belakangnya ada yang berapa ratus tahun. Itu ramai Oh, jadi banget. sebenarnya itu fungsi awalnya, Augmented reality. Gitu. Nah, jadi berapa kesempatan pada saat Dika dapat sosok nih misalnya ya kuntilanak. Tapi di SLS itu tidak selalu simetris. Gitu loh. Bentukannya nggak selalu simetris. Tiba-tiba kakinya nggak ada separuh, tiba-tiba tangannya nggak ada, atau kepalanya nggak ada kayak patung kita yang satu ini. Patung itu, Iya. nggak ada pala, cuma Nggak ada badan pala. doang, nggak ada tangan lagi. Nggak ada. Iya kan? Secara bentuk pun tidak selalu proporsional dan tidak selalu seperti manusia ada dua tangan, ada segala apa. Apalagi kan kabarnya mereka jalannya melayang kan sebenarnya kan gitu. Oke, foto berikutnya. Ini gue penasaran nih. Ini apa? Ini artinya lampu apa tuh, Dik? Yang mana? Ini sebelah kiri lampu cahaya apa? Oh, Lampu itu taman center, kah atau- center. center. Oke. Karena gue butuh, karena kan ini kan tempatnya gelap banget kan. Iya. Jadi biar flashnya Ada- itu ada dapat ininya, dapat ininya. Jadi cahaya. gue harus bantuan center. Nah ini waktu ini yang di ini man di pabrik pemotongan ayam. Oke. Jadi ini disclaimer outdoor, dulu, pada saat kita ambil foto-foto ini ya, atau Dika ambil foto-foto ini jauh sebelum zaman AI. Nggak ada AI, masih Oke. belum. Artinya ya emang bukan rekayasa lah gitu. Iya. intinya. Iya. Nah, tapi maksud gue gini, ini kan lo foto nih. Iya. Ini indoor outdoor? Ini outdoor. Outdoor. Artinya itu belakang kan langit lah ya gitu ya. Langit. Lo centerin, Iya. kemudian lo foto dong. Gua foto. Nah, ini artinya dalam posisi terbang dong. Oh. Melayang maksud gue. Atau dia Jadi ketika gue foto, gue nggak bisa melihat sosok itu, tapi gue bisa merasakan kayak merinding, Iya, iya. kayak gitu. Jadi ketika gue merasakan kayaknya gue harus foto ke sini lah, Pak. lo foto dong. Jadi gue akan foto. Oke, Nah. ya maksud gue ini posisinya kan nih kayak gue ngeliatnya kan kayak ada Kayak pohon tuh. melayang. Iya, iya. Nah, itu artinya dia melayang di atas pohon dong. Maksudnya Melayang. Kayak lagi mau berpindah atau Iya. mau ini dong gitu kan. Terlihat seperti asap. Iya, Tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih detail, baru kelihatan bentukannya, strukturnya ya. strukturnya. Ada seperti apa. bajunya. Kepala-kepalanya. Iya, iya. Nah ini baru ya sekitar 60% lah. Dari target gue 80% untuk mendapatkan energi mereka yang sudah berbentuk apa yang gue pikirkan. Ya. Ah, Jadi waktu itu di sini banyak kuntilanak lah katanya oke. di tempat pemotongan ayam itu. Oke. Oh, jangan-jangan karena katanya dia suka Mainin ayam mainin ya. ayam, Iya. makanya dia ada di situ. Dan jangan lupa, Potongan ayam. pemotongan ayam juga darah.
iya amis ya. Suka ya dia. Iya Oke. kan? Next fotonya. Ini tembok ya? Ini di tembok. Iya kan, tembok. Ini di daerah Oh Bekasi. lagi begini. Iya, Dia iya. kayak ngintip. Ih, Hai. oh. Tapi ini, ntar dulu. Ini kan lu lihat lebih rambutnya ya? Rambut. Rambutnya yang panjang. Iya, iya. Ada mukanya juga. Ya mukanya setengah, cuman maksudnya lu kata rambutnya lebih panjang gitu di Iya. foto ini. Tadinya gue pikir ini kayak noda-noda gitu. Ternyata tembok ini tengah-tengahnya tuh kayak lorong. Oh. Jadi memang nggak ada nggak ada kayak Nggak ada apapun. nggak ada apa-apa. Kayak gue pikir noda tembok kan. Ya, ya, Ternyata ya, pas gua gue paham. samperin ini tiang di tengah ini lorong. Dan gue punya foto, setiap gue foto itu selalu ada foto perbandingan. Kalau yang di itu men, yang di gedung PKI, itu kuntilanak bukan? Kuntilanak. Yang mana? Yang lu Kuntilanak. satu foto dapat 2. Jadi gue satu foto langsung dapat 2. Lu masukin nggak? Ada kayaknya ada. Oke, coba kita next dulu. Tapi itu bener sih kelihatan kayak Mukanya gitu jelas. sih. Iya kan? Ini gue tersiksa banget sih di sini. Ini di mana? Kenapa Men? tuh? Ini kita lo di kaki Gunung Salak. Yang lu satu rumah, gue satu rumah. Kalian sendiri-sendiri? Jadi biasanya kita kan efisiensi waktu. Iya. Kalau tempatnya terlalu besar, jadi gue Dibagi. pasangin satu body cam, gue pakai body cam, udah split. Nanti apa yang kita dapat kita gabungin. Ini yang ada restonya itu bukan sih? Yes. Nah, ini di gedung PKI, men. Ini gedung PKI ya? Gedung PKI. Ini pohon ya artinya ya? Dia belakang pohon ya? Kayak ngumpet gitu nggak sih? Sebenarnya fokus gue adalah di foto yang depannya. Jadi Depannya ada kepala di lagi, depannya kan? ada kepala lagi, lebih jelas. Ternyata pas gue cek di laptop, Oh ya. Anjir sini. di belakang itu ada lagi, Malah sosok yang lebih jelas. lebih Yes. jelas. Jadi di sebelah kanannya itu kan itu ada- ada satu kepala Iya, tekstur yang mukanya. keluar dari samping pohon. Iya. Jadi Itu. kita fokus ini nggak ada ya? Ini tadinya nggak. Lu udah dulu potong ya? Oh iya, gue potong. Tapi itu bukannya sebelah balik garis lingkaran itu tuh juga ada bentuk pala tuh? Iya, tapi yang di depannya itu lebih jelas lagi sebenarnya. Tapi hanya kepala. Tapi ini sih buset deh. Kayak kelihatan berdarah-darah gitu nggak sih bajunya? Iya. Iya, iya. Iya di bagian sininya. Ini Nggak, bisa. lu lihat itu mata sama mulutnya pun Iya. Kebentuk. Ini bisa gue pertanggungjawabin sih. Gue punya data skripnya. Tapi dia melayang dong. Kelihatannya sih. Kelihatannya kayak melayang Oh, dong. rambutnya panjang banget lagi. Nggak, artinya kan memang basically si Kunti ini emang nggak menginjak. Iya. Iya. Nggak napak. Nggak napak bumi istilahnya. Oke. yang merah waktu kita di Jogja, lu kirim juga nggak? Yang dia dari kamar mandi, kunti merah. Wah lupa gue kirim. Tapi Nggak ada lu sih, kirim ya? ada sih. Coba next. Jujur. Cakep. Ini rumah sakit. Gua tahu nih bangunan. Ini fun fact-nya, sebelum di foto ini, jadi waktu itu kita lagi sama Teresa Saraswati, Ya. jurnalis di Iya. Bandung. Jadi sebelum foto, ini Teresa dan ntar kita telepon. Teresa bilang, Bang Dika, foto deh di atas ini. Nah ini yang kita dapat. Iya kan bener kan? Iya benar. Ini mana sih? Ini mana sih? Di Bandung ada daerah Dago. Iya, 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 iya. Ini mukanya itu serem loh sebenarnya kalau di zoom itu dia kayak ada darah. Oke. Itu tangannya, Nah, Tapi tangannya kayak tangannya ke atas nggak sih? Atau enggak? Atau ke belakang? enggak, sini Ke pasti atas. nggak di samping. Yang pasti nggak di samping. Tapi mukanya merah. Iya. iya. Oh iya benar. Nah lucunya kenapa kuntilanak itu nggak semuanya rambutnya panjang? Kan kalau orang yang belum pernah ngeliat atau ngeliat kayak 1-2 kali pasti bilangnya kuntilanak tuh rambutnya panjang, wajahnya Iya. putih gitu Iya. kan. Iya. Nggak semuanya rambutnya panjang. Kayak ini rambutnya juga Cuma segini doang kok. sepanjang itu Ya, kan? cuma segini aja gitu kan. Iya. Kayaknya kalau lihat pos tuh segini kan palingan kan. Iya. Tapi mungkin tuh yang layar depan kali, layar belakangnya tuh panjang. Shaggy. Dan gue di rumah Belanda waktu itu Dia di Depok nyalon di dulu jembatan sih. Panus. Iya, iya, iya. Itu gue dapet rambutnya justru malah di Kepang. Kayak noni-noni gitu. Iya, itu 2013 waktu itu gue dapet. Nah ini yang merah men. Ini yang di Cirebon. Oh, ini gua ingat.
Ini jadi ada satu apa ya, kolektor barang antik lah di daerah Cirebon. Oke. Jadi dia buat bangunan 7 lantai. Oke. Dari sisa-sisa reruntuhan. Jadi dia buat dari sisa bongkaran rumah, dipasangin pintunya, dipasangin apa. Jadi 7 lantai rumah yang dia buat itu dia bangun. Isinya barang-barang Dari mana Iya. antik-antik dari mana yang akhirnya dia combine nih. Betul. Dapat salam Nah, dari itu dia. energi. Itu dia. Sampai gue inget banget dia punya satu koleksi lukisannya Avandi. Nice. Nyi Roro Kidul Yeah. yang dia dapat dari barter di kapal. Itu ada di dalam rumah ini. Ini yang apa? Gua spirit box sebelah Gucci ada muncul Ada kepala. kepala, itu Iya, ada. Gua inget kalau Iya. ini. Jadi Gucci-nya itu Gucci tua. Pokoknya barang antik dia tuh emang bener-bener ada yang ratusan tahun ya men ya. Sampai itu Oke. keluar kepala. Pas gua foto, Erik lagi spirit box. Gua coba foto, keluar kepala dari Dalam Gucci-nya itu. Iya. My goodness. Gila. Oke. Ya. Iya. Tapi menarik ya, maksudnya artinya kan sebenarnya gini, banyaklah penampakan kuntilanak yang Iya. terekam, gitu kan. Yang orang sering tanyakan ke gue, Iya. dan gue harus menjawab maaf itu bukan zaman saya, adalah Lawang Sewu, Oke. dunia lain, Ya. Mas Hari Panca, Ya. itu kan juga terpampang Epic nyata, banget, epic betul. gitu kan ya. Iya. Cuman maksud gue emang semudah itu kuntilanak tampil, ya dong. Tapi kemudian kenapa identiknya dengan tertawa tersebut? Dan ketawanya kenapa bukan ketawa? Lo kalau ketawa kayak gimana sih? Biasanya kalau manusia biasa ketawa kalau cewek. Ya atau hahaha gitu kan. Iya. Tapi kenapa dia ketawanya selalu identik dengan kik kan yang Iya. melengking tinggi. Iya. Dan gue pernah denger suaranya tuh menurut gue suaranya lebih mirip suara lumba-lumba. Iya. Gitu? Iya. Oh, iya. Dan gue selalu nyebut itu suara lumba-lumba. Oke. Karena kalau lagi sendirian kan gue takut ya denger itu ya. Ya, tapi menarik nih, gue baru ketemu analogi yang tepat juga untuk menggambarkan suara ketawa Suara kuntilanak ketawa. seperti apa sih? Lumba-lumba. Suara lumba-lumba. Tapi maksudnya lu dengernya di mana itu suara? Gue pernah Pas lagi denger di mana? di Bali dan di Penang. Itu So kayak even though in Malaysia pun juga seperti itu. ya lumayan membuktikan Menarik kalau tadi kan lo sempat bilang kan Iya. di beberapa negara lain juga ada dan ada yang nyebutnya pun kuntilanak juga kalau nggak salah Ya, di Malaysia. ya itu serumpun kuntilanak kan. masih Malaysia Ya. ya masih kuntilanak. Dan itu gue kebangun jam 3 pagi di hotel. Ada yang suara berisik kayak suara pembangunan proyek gitu. Oke. Jam 3 pagi, gue keluar dong. Gue keluar di balkon gitu, gue lihat oh nggak ada, depan gue tuh kebetulan kebun raya gitu. Kayak taman yang Iya. bener-bener pohonnya gede-gede banget. Gak ada apa-apa, gue tutup lagi dong. Gue tutup lagi, begitu gue tutup, bunyi tuh si Tawa dolphin itu. itu. Ah, gitu. Iya. Dan itu Interesting. beberapa kali. Jadi pernah gue investigasi ke satu rumah di Jakarta Pusat. Jadi gue dikirimin nih. Oh, pertama gini, si Cece ini bilang biasanya kalau udah malam tuh suka berisik dari atap suara yang ketawa. Gue kan orangnya skeptis abis kan dalam hati gue. Aduh, lu kurang istirahat doang, halu, jangan dipikirin lah yang kayak gitu. Jadi gue selalu converting dia untuk jangan terlalu Kaitkan dengan mistis. Betul, Iya. gue bilang itu bisa jadi suara apa aja. Tapi lebih dari 3 kali dia tengah malam kirimin gue video, Oke. video loh. Dia lagi videoin Eternit-nya dia, dan itu ada suara-suara Ketawa. Suara ketawa. suara ketawa. Ini orang yang gue maksud adalah Cindy. Mungkin Cindy kalau misalnya nonton di sini gue minta izin. Kalau misalnya masih ada videonya gue coba share di sini ya. Cuman Cindy ini ke Eternit doang. Tapi suaranya tuh kedengeran suaranya. Suara ketawa. Gitu. Oke. Tolong jawab rasa penasaran gue deh. Sebenarnya kuntilanak itu gini, kalau tadi kan kita bahas asal usulnya tuh ya mitosnya dari apa namanya perempuan yang mau melahirkan segala apa yang gitu. Tapi artinya kan tadi
Erik sempat ngomong ada di plafon. Yes. Ya dong, gitu kan ya. Ada di tadi berdiri nggak napak tapi selevel sama kita. Ada juga pohon gitu kan ya. Menurut kalian kuntilanak itu dari mana aja? Posisinya tuh di mana aja? Ada di mana sih mereka? Gue sih paling sering lihat di sekitar sih, kayak Begini aja nih. iya di kantor, di kantor gue pernah di dalam studio gitu, dan itu setinggi langit-langit studio, di pohon lagi terbang. Waktu itu gue lagi di Jogja tuh ngelihat, ada yang terbang dari pohon ke pohon malam-malam kayak jam 11-an gitu. Jadi artinya mereka benar nggak ada batasan dong. Maksudnya bukan. Iya ya. Iya, maksudnya di mana aja dong bisa. Itu versinya Iya Caca. sih. Iya. Lo kan foto, lo menelusuri gitu, banyak dong tempatnya artinya. Maksudnya nggak spesifik dong, Iya tadi ada di pabrik kan. Iya. pabrik. Iya. Kemudian juga lo maksudnya lo ada di plafon, ada di pohon. Kan kalau dulu identiknya kita kecil kan nonton filmnya kan Iya. di dahan pohon, kuntilanak lagi duduk Duduk, betul. gitu. Iya. Kalau gue sih, di mana gue ngerasa takut, Hah? ketika gue memikirkan kayak kuntilanak, ya di situ mereka ada. Kalau gue ya, jadi Oke. misalkan gue datang nih sama Erik ke tempat yang angker gitu, terus banyak cerita di masyarakat bilang, oh nanti sini ada kuntilanak. Ketika gue takut, kayaknya mereka ada deh, kayak gitu. Dan yang kayak ketawa-tawa yang tadi dibilang kayak Caca, banyak banget gue denger. Tapi gue pernah ke gunung, di atas gunung. Heeh. Suara-suara seperti itu, suara ketawa, suara bayi, banyak banget gue denger langsung. Iya. Tapi balik lagi, pada saat itu gue nggak mikir kalau itu Kaitannya Makhluk dengan halus. mistis. Iya. binatang malam mengeluarkan suara yang juga Setipe. sama. Betul. Iya. Jadi pada Atau saat bahkan kalau misalnya lu gunung kan hamparan terbuka ya, Iya. bisa aja dari desa terdekat yang gaungnya masuk. bisa Bisa kan gitu. bisa. Kalau nggak terlalu jelas suaranya. Ya. Gue pernah di Gunung Salak seperti itu. Jadi waktu itu ada beberapa kreator, kita eksplor di Gunung Salak, bagi tugas, jadi sendiri-sendiri, misah mencar. Nah, pada saat nggak ada siapa-siapa, suara-suara itu ada, tapi kayak gue nggak mikir kalau itu suara kuntilanak, gue mikirnya lebih ke suara binatang malam. Bisa juga sih. Menarik suara ya, binatang. menarik banget. Apa kita cari kali? Apa kita penelusuran? Boleh. Boleh, bisa. Di mana ya kira-kira? Tar dulu, gue lagi mikir daerah mana yang identik dengan Kuntilanak. kuntilanak? Kuburan. Kuburan, Pabrik pocong nggak sih? kosong. Kuburan lebih banyak pocong nggak sih? Pocong. Iya. Bambu, Iya. pohon-pohon bambu, pocong. Lo pernah dengar nggak? Pohon bambu itu ada kaitannya dengan pocong. Iya. Betul. Tapi lebih sering ini sih kayak kuntilanak sih. Kuntilanak, pohon bambu ya? Bangunan kosong Bangunan lebih kosong. sering kuntilanak. Iya. Kalau kayak kuburan, Kuburan tergantung Iya. tergantung wilayahnya sih. Kayak bener. seingat gua, ntar dulu, kuburan tuh paling booming kalau buat dunia horor Indonesia adalah jeruk purut. Jeruk Oke. purut. Tapi jeruk purut itu yang identiknya bukan kuntilanak. Pocong. Yang bukan. kepala buntung. Pastur. Pastur kepala buntung. Itu. Udah gitu kalau lu ke Ancol, Ah, jatuhnya si manis. Si manis. Oke. Iya kan? Itu termasuk kuntilanak bukan ya? Nah, Noni Belanda Termasuk kuntilanak nggak? Kuntilanak bukan? Iya juga ya. Bagaimana mendefinisikan kuntilanak itu? Berdasarkan outfitnya apa? Balik lagi, gue bilang tadi, nggak gue bilang tadi siapa, gue lupa siapa yang bilang. Kalau misalnya beda negara, Beda visual. beda visual, beda penyebutan. Noni Belanda, mungkin orang bilang, oh ya Noni Belanda. Iya, Tapi orang Belandanya mungkin bilang ini kuntilanak. bener juga. Iya. Sadako. Sadako Iya, tuh kan sadako. kuntilanak sebenarnya secara bentuk. Kuntilanak sih. Itu. Iya juga ya, kita nonton Sadako kan kita bilangnya Sadako ya. Padahal kan visualnya kan ya kuntilanak Iya. Indonesia. Iya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita, let's say, kalau kita mau ke kuburan dan kita cari kuburan yang identik sama kuntilanak, walaupun rasnya dari Belanda misalnya, Noni Belanda mungkin taman kuburan Prasasti? Pandu. Taman Prasasti juga bisa. Iya kan? Taman Pandu yang di Bandung Bandung, iya. atau Iya. Taman Prasasti. Iya. Kalau nggak sih ini yang kuburan Belanda, Ancol. Oh iya, tapi Tapi nggak bisa izin itu, susah. yang gue pernah izin itu ini
Kebun Raya Bogor. Bogor. Kan dia punya Ada Iya, ada area makam Belanda. tertentunya. kalau Iya, kata makamnya. orang-orang ini kerennya makam Belanda itu namanya Kerkhof. Jadi ada Kerkhof Iya. di Areanya dalam situ. dalam Iya. taman. Gue belum lama ini kesana masuk-masuk aja sih, itu lumayan gampang. Dan Tapi kan sepi banget. untuk bikin konten, untuk bikin syuting boleh. Kalau cuma mengunjungi Oh, iya. boleh. Harus izin sih. Harus izin. Kalau masuk itu kan pasti harus izin. Iya. Gue pernah kesana di atas jam 10 malam, tapi itu izin. Iya. Gue pernah sama anak gue, kita terjebak, terjebak. Jadi harusnya kan kita keluar, kita ke kafe yang di belakang tuh. Heeh. Itu udah mau jam 6. Nah jadi gue karena parkir di depan, jadi gue menelusuri hutan itu dengan anak gue di atas gue kayak gini, tanpa penerangan kita masuk ke kebun raya Cakep. Bogor. Nggak Jadi lucu sih lewat tuh kejebak di situ. kanan kiri gue udah capek, terus pas kalau masih di depan, di belakang sih masih Iya. oke lah gitu kan. Memang ada makam keramat satu, tapi begitu udah menuju ke depan, sebelah kanan rimbunan pohon bambu segala macam. Itu dia makam Belanda yang di sebelah sana. Berasa lagi Dek, jerit jangan malam. lihat ke sana ya, lihatnya ke kiri. Berasa lagi jerit malam ya. Sepi banget kan area situ. Sepi Ya, banget. sepi banget tuh Sampai jam 10 malam sepi. pula. Iya, jadi itu gue yang itu gue jam pokoknya lah. habis maghrib. Ah. Jadi sampai security yang keliling nawarin mau naik motor nggak, jalan keluarnya lewat sini. Nah, karena gue itu benar-benar terjebak di kebun raya Bogor pada saat itu. Ya artinya kuntilanak ada di mana-mana lah Iya. kalau begitu. Dan menurut kalian apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu kuntilanak? Kalau gue, Ya, ya Ambil foto. foto. Karena itu gue nanya gini, kalau menurut kalian apa yang harus kita lakukan pada saat ketemu kuntilanak? Gue nanya sama Erik, ambil alat, ya kan? Betul. Dika ambil Kamera. kamera, Taca ambil konten. Keren sih. Gua salah nanya gitu kan enggak. The things that we should do actually gitu loh. Maksudnya sebagai orang awam gitu loh. Kalau Menjauh? gue, jadi Ya selain baca doa dan ayat kursi lah pastinya Iya, ya gitu iya. ya buat ini. kayaknya itu paling belakangan yang kepikiran sama gue. Untuk baca-baca segala macam itu paling belakangan. Karena seiring waktu perjalanan gue sama Dika, misalnya kita menginvestigasi, dulu kita cuma membuktikan bahwa entitas ada. Oke. Terus kayak beriring waktu kesini-sini, mereka coba untuk menceritakan kisah mereka. Berkomunikasi. Berkomunikasi. Oke. Mungkin ada pesan yang belum sempat mereka sampaikan pada Iya. saat mereka masih hidup, Iya. gitu loh. Nah jadi kesini-sini gue malah kayak tempat curhat makhluk halus. Gitu. Jadi jangan takut dulu, Iya mungkin ada lagi. sesuatu yang mereka coba untuk Sampaikan. 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 Oh jadi mereka tuh bukan cuma sekedar jahil Nakutin. gitu ya? Soalnya Bukan. kan dulu gue dengar katanya Kunti itu termasuk salah satu yang paling jahil kan? Iya. Ini terlepas dari Kunti ya, contohnya beberapa minggu yang lalu atau ya bulan lalu gitu, gue pernah investigasi, blind investigation, jadi gue nggak tahu mitosnya apa tempat itu, apa yang terjadi di sana, pokoknya explore. Yang gue dapat ada satu kejadian anak kecil, dia bilang dia nggak sengaja jatuh di satu tempat deket danau, dia bilang. Ini sekitar gue kebun. Oke. Sepanjang mata memandang kebun. Pas keluar ditanya sama warga lokal, dapat apa Bang Erik, Bang Dika? Gue bilang ada cerita anak kecil, dia bilang kayak gini-gini. Tapi dia bilang dia itu ada di danau, dia bilang. Warlock tanya, itu dapat infonya dari mana Bang? Itu dari alat kita. Bang, yang lu lihat ini kebun. Di belakang kebun itu danau galian, danau buatan. Tepat setahun yang lalu ada anak kecil kejadian. jatuh main di situ, hilang nyawa. Namanya ada. Dan itu pada saat kita cari beritanya, ada dong. orang tuanya. Sampai orang tuanya terima juga kasih sama kita. nge-DM kita. Orang tuanya. Aduh kasihan. Merinding gue setiap kali inget itu. Oh ini gue juga merinding. Di satu sisi gue juga merinding. Apakah kita merinding bukan karena cerita tapi merinding karena energi? Jangan gitu. Gue takut Iya loh. nih. Maksudnya gue juga pada saat lu cerita kan gue merinding tapi oh ya gue mungkin gara-gara cerita nih gitu kan ya. Tapi abis itu lu merinding. Dia merinding, lah kok gue merinding. Nggak Soalnya lucu. episode 1 aja kan kita Di situ merindingnya barengan Iya. gitu. Iya. Ya energinya mungkin. Energi. bisa jadi. Ya kan. Tapi kuntilanak kalau kita tantangin makin berani makin nyolot atau makin takut? Tergantung kali ya. Tergantung karakter lah. sih. Iya. Kalau tergantung. Kalau dulu Tergantung, mah gue men. rasa iya, lu tantangin ya dia datang, habis itu lu Iya. kenapa-napa baru sengsara habis itu. Kalau kuntilanak beras, tahu gua,
lebih galak. Jadi kalau misalkan kita ketemu mereka, yang katanya mereka udah ketemu sama kuntilanak merah, lebih baik menghindar. Karena dia akan ngejar kita sampai rumah. Agresif. Kuntilanak hitam? Maksudnya logika gue putih paling rendah. Iya. Maaf ya kalau ada kuntilanak putih di sini. Kan gue maaf dulu kan ya. Kuntilanak putih paling rendah. Iya. Yang paling common lah masyarakat pada umumnya gitu kan. Merah agak naikkan level dengan status lebih agresif. Hitam itu di otak gue adalah kasta yang lumayan berat juga tuh pas itu. Nggak tahu bener kalau dari sudut kalian. Gue pernah dengar kalau kuntilanak merah itu dari kiriman ilmu hitam gitu, bener nggak sih? Kenyangkutan sama ilmu hitam yang merah. Oke. Ada yang gue pernah mendengar itu bahwa sebenarnya ada juga yang dikirim. Jadi gini, ada pengguna ilmu hitam yang kemudian mereka kayak ibaratnya tuh melihara kuntilanak. Ibaratnya kayak melihara tuyul. Yang digunakan untuk mengirim niat jahatnya ke orang yang mau diserang. Oke. Gitu. Itu yang gue dengar. Maksudnya tuh kalau merah tuh kenapa lebih agresif? Mungkin ya atau mungkin gara-gara emang udah ada yang merah sehingga akhirnya emang lebih agresif. Jadi ketika mereka lebih ibaratnya gini, kayak lu mau piara binatang, ada anjing yang buat keluarga sama anjing yang penjaga. Mungkin tuh yang merah tuh yang emang anjing penjaga, lo kayak Doberman, Rottweiler gitu. Jadi makanya yang dipelihara yang kayak begitu biar nyerangnya gampang, katanya begitu. Karena katanya biasanya kuntilanak merah itu lebih pendendam dan punya amarah daripada kuntilanak yang putih ya. Gitu. Iya. Dari energi kayak baunya pun kayaknya beda lah. Maksudnya lebih yang merah itu kayak lebih kayak bau-bau darah gitu. Lebih anyir gitu. Lebih anyir. Amis. Kalau putih kan tadi kita bau-bau ini mati gitu. Dia masih wangi gitu kan. Artinya kalau kuntilanak itu bau angus. Nggak tahu lagi, lo pernah? Itu makanya pas gua waktu itu di daerah Bandung, gua dapat rambutnya panjang. Persis apa yang gua dapat kayak kuntilanak itu persis banget, cuman tangannya tuh kalau lagi kayak gini, panjang-panjang. Dia cuma ngeliatin gua aja, tapi bentuknya semuanya hitam. Gue lebih percaya mungkin itu ada tipe-tipe orang yang pengguna ilmu hitam nggak sih? Kemudian dia menjadi kuntilanak? Mungkin dibuang kali ya. Bisa jadi ya. Dibuang ke... Maksudnya dia pengguna, either itu arwah gentayangan si pengguna ilmu hitam atau ilmu hitam yang dibuang. Bisa jadi kan? Gitu. Kalau gue sih simple ya, gue berdasarkan pengetahuan gue dari masa kecil. Kalau kayak bendera Indonesia merah itu artinya berani, putih itu suci. Jadi kalau kuntilanak putih itu yang baru netes. Kuntilanak baru netes. Baru netes gitu. Kuntilanak yang masih belum tahu dia kenapa dia gentayangan pun dia nggak tahu gitu loh. Kayak masih suci gitu loh, kayak. Ya masih anak baru lah ya. Gue terjebak di sini, baru meletek dia. Ya. Newbie. Nah kalau yang merah berani, jadi berani dalam artian dia mempunyai amarah di situ. Udah ada emosi, dia udah tahu target gua siapa, dia yang harus gua hantuin. Gitu. Emosinya jadi berdasarkan emosi. Kalau yang hitam ini udah busuk banget. Dia udah pokoknya hitam gua akan selalu lambangnya begitu. Iya. Gitu. Lambangnya jadi, begitu. Gitu. Tapi menarik. Nah, gua gara-gara tadi Erik ngomong gini, putih itu adalah kuntilanak newbie. Ya kan. Merah itu yang udah penuh dengan amarah. Gue penasaran logika lu, Rick, menurut lu nih, mungkin nggak dari kuntilanak putih bertransformasi menjadi kuntilanak merah atau bertransformasi menjadi kuntilanak warna-warna lain? Iya, naik kelas gitu bukan sih? Bisa. Kalau menurut gue bisa. Mungkin balik lagi dong. ke logika lah cocok logi ya. Ya. Dia pas meletek masih newbie. Belum dia tahu masih apa-apa. putih, belum tahu apa-apa. Dia bingung kenapa gue di sini. Iya. Baru bagaimana dia gue interaksi recall, sama orang gitu kan. Gue ingat orang ini nyelakain gue gitu. Emosi Dendam. Gua tandain lu ya. Pengen ngelempar masih belum bisa nih. Belum bisa. Tunggu gua jadi kuntilanak merah. Merah itu pada saat dia udah tahu targetnya. Emosi dia, amarah dia udah di-lock nih ke orang tersebut. Jadilah merah. Tapi dia belum bisa ngapa-ngapain. Pada saat hitam baru dia bisa attack. Udah busuk banget hatinya. Ada saatnya udah setengah mati nih. Maafin gak nih? Kagak ada. Bisa. Bisa. Iya. Levelan ya.
Ya, levelnya. nggak tahu ya, orang kita belum pernah jadi kuntilanak ya. Betul juga, dan kan maksudnya mitos terhadap sosok kuntilanak itu banyak banget. Gitu kan. Mitos terhadap sosok kuntilanak tuh ya itu dia, kita tahu putih, ada yang bilang merah seperti ini. Lu ke daerah lain lu akan mendengarkan lagi yang cerita yang berbeda. Ada yang bilang bahwa ada kuntilanak biru, kalau datang baunya nyengat banget. Gitu. Ada kalau kuntilanak putih, suara ayam, ada yang bilang ini gitu. Jadi itu kan sebuah cerita rakyat yang cerita yang sudah merakyat kalau menurut gue, yang setiap daerah punya versinya masing-masing. Gitu. Jadi akhirnya ya tergantung balik ke kepercayaan kita masing-masing. Mungkin buat lu ya, gue nggak percaya kuntilanak merah, ya udah nggak apa-apa. Gue nggak percaya kuntilanak hitam, ya nggak masalah. Gitu kan? Atau bahkan ada yang kayak di awal, gue percaya kuntilanak itu kayak sundel bolong, belakangnya bolong. Ya nggak masalah juga. Gitu. Ya kan? Tapi itu kan kuntilanak ya, yang kita banyak tahu itu di Indo atau di daerah-daerah deket Indonesia. Ya, Melayu lah, serumpun lah. Melayu. Menurut lo semuanya lebih serem kuntilanak atau hantu lain di luar Indonesia? Hantu lain di luar Indonesia. Ayo, hantu lain. Jagoan terakhir. Hantu lain di luar Indonesia yang familiar ada Dracula. Iya dong. Dracula kenapa di otak gue tuh nggak serem ya? Ya nggak, maksudnya hantu lain elegan ya? Elegan ya. Ya karena visual yang kita tayangkan, yang kita dapatkan ketika tayangan. Tapi ntar dulu, itu akan Lu relate ke dapetnya Tom pertanyaan gue, Cruise Interview with the Vampire. Yang lu visual kan Tom Cruise. Ya gue nggak apa-apa sih kalau ketemu itu. Iya kan, makanya kan iya dong, Interview with the Vampire Tom Cruise sosoknya. Iya, itu keren banget gitu sih. Loh. Maksudnya nggak ini, siapa lagi? Apalagi ya, sosok hantu luar tuh apa sih? Masa Ghostbuster? Sadako. Kan lucu. Sadako Asia. Asia tuh lebih visualnya menurut gue lebih menyeramkan. Entah kenapa. Iya kan? Mungkin karena lebih deket ke kita ya, jadi kita lebih ngerasa serem gitu. Tapi berdasarkan statement temen gue, kalau di luar negeri energinya lebih kencang. Lebih ini lah ya, lebih agresif. Agresif. Iya benar. Kalau teman-teman gue bilang katanya yang kalau mereka keluar negeri, ya maksudnya teman-teman yang memang bisa berinteraksi dengan makhluk astral gitu ya. Ketika mereka keluar negeri, energi makhluk-makhluk di luar negeri itu memang lebih agresif, lebih kuat. Gitu. Nggak tahu apakah gara-gara mungkin di sana orang gini, kan balik lagi ya. Ketika banyak orang yang lebih tidak percaya akan hal itu, energi mereka juga akan semakin mengecil dong. Bukan mengecil, tapi tidak bisa berinteraksi. Tapi kan bukan berarti energi mereka nggak ada. Sehingga ketika ada orang datang ke situ, ya ini kesempatan gue untuk menyampaikan apa yang gue mau, gitu. Effortnya lebih gede, mungkin itu kan apa? Energinya jadi lebih berasa. Bisa. Kalau lu, men? Kalau gue sih tetap di Indo sih. Karena waktu gue kecil, ada satu film, itu sampai gue besar pun kayak, jadi gue takut banget. Lu tahu Pocong Mumun? Jadi yang gue takut banget sama pocong. Oke. Gara-gara itu. Kayak waktu kecil gue nonton itu bener-bener kayak anjir takut lah kayak gitu. Kayak gitu. Sosok-sosok karakter yang banyak di Indo sih emang menurut gue lebih nakutin sih. Iya. Ya karena lebih dekat keseharian kita, bentukannya. Ya pocong maksudnya, ya majority orang Indonesia ketika dimakamkan adalah dalam bentuk pocongan gitu kan. Gitu loh. Kuntilanak ya itu wewe gombel, apalagi sih kita yang buto ijo. Iya. Apalagi kita siluman setengah-setengah, genderuwo, siluman setengah binatang. Ya kan? Iya. Karena gue pernah karena gue takut waktu itu, gue sendiri waktu itu bener-bener gue ngelihat pakai mata ya terbuka, ngeliat pocong bener-bener ngejar gue ya gitu pada waktu itu. Ini ngomongin pocong, kemarin Tasya dikejar pocong. Serius lu? Iya lagi di kebun teh. Buset. Enggak. Kok baru-baru dikejar ini? sih? Iya baru-baru ini. Bentar dulu, kok dikejar sih? Kan mereka nggak bisa lari. Iya sih. Tadi gini, gini lompat kan. Iya juga. ini jokesnya kalau dia kenapa pocong diomelin gue nih bener. Tapi kalau orang bilang pocong itu kayak gini, gue pernah bener-bener dari titik dia putih sampai dia membesar, sampai dia jadi berbentuk pocong, dia itu larinya kayak gini, set. Nyeret. Dan miring ya, Iya. kayak gini.
Dan itu- dia mengandalkan gravitasi. Bisa. Kayak naik apa? Segway. Kayak naik skuter gitu kan. Gitu. Ini menarik juga. Tapi maksudnya menarik sih. Akhirnya kan tadi kita ngomongin hantu lokal, hantu luar. Ya, Erik belum jawab nih. Hantu Erik lokal apa makanya, hantu luar? Erik Kirain belum udah jawab. closing ini. Erik Iya, makanya jawab dulu. Makanya gue tadi lagi mau ngerangkum udah gitu. Enggak, Erik belum jawab. Iya. Oke. Biar adil. Iya. Jadi sebenarnya karena kita orang Indonesia, Ya. kita terbiasa sama apa yang disajikan sama kita dari kecil, maka kita akan sepakat bahwa hantu yang paling menakutkan adalah hantu Indonesia, Hantu lokal. hantu lokal. Tapi kalau pertanyaan ini, lu tanya ke orang Amerika, Ya. mereka takut sama yang modelannya kayak Exorcist, Linda Blair. Iya. Kalau Exorcist. Iya, lu iya, ngomong sama orang Jepang, mereka kan Serem, takut Sadako. banget sama Sadako. Iya. Bahkan beberapa orang Jepang takut sama hantu Shogun. Iya, iya. Oh ya? Yes, karena itu powernya udah bener-bener bisa mencelakakan. Hantu-hantu perang gitu mereka. Iya, iya, iya. Di channel gua dulu sebelum Ghost Ranger, gua punya channel namanya Dokter Hantu. Iya. Di situ ada satu video kolaborasi gua sama orang luar. Oke. Kita ke tempat yang banget serem lah gitu ya, dari tampilannya sama cerita folklore-nya. Iya. Gua nggak tahu dia halu atau gimana, itu kebawa hantu yang dia takuti di zaman-zaman dari negara asalnya dia Tiba-tiba hadir. hadir. Jadi kayak di situ gue ngambil keputusan bahwa balik lagi hantu ini adalah energi. Energi ini tidak mempunyai rupa, tidak mempunyai wujud. Dia seperti angin, dia seperti asap yang tidak terlihat. Tapi Pada bisa saat dirasain lu ya? takut, Dia memvisualisasikan dia apa yang lu takut. memvisualisasikan apa yang lu takutin. Lu orang Rumania, lu akan takut sama vampire. Iya, iya, iya. Lu takut sama Vladimir Dracula. Iya, 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 iya. Lu ke China, lu akan ketemu dengan yang... Oh pasti, Vampire. Iya, lu iya, takut iya, sama iya, vampir, iya, vampir yang Cina, iya. ditempel. Serem lagi. Mr. Vampire. Iya, iya, iya kan? Iya. Itu yang gue tangkap. Jadi gue di situ gue bilang, lah ini kan kita ngomongin tentang hantu Indonesia gitu loh. Kenapa tiba-tiba hantu yang lu khawatirkan malah itu yang lu lihat? Jadi ya itu jawaban gue. Tergantung dari Apa asal yang lu lu apa yang mana. kita Asal Apa yang Asal kita lu mana, takutin. lu takut apa gitu. Oke, menarik. Tapi gua nggak tahu. Kalau misalnya kita disuruh penelusuran, lo berencana kemana? Tempat yang Maksudnya kita dari tadi ngebahas nih hantu-hantu Iya. lokal nih. Iya. rumah Belanda di atas bukit yang jauh dari pemukiman. Rumah Belanda di atas bukit, di mana Pak? Ada. Misalnya kayak yang di Cupu Negara, Oh, Negara. oke. Subang. Ya, ya. Bahkan semalam, ini kita belum tidur nih, semalam kita habis explore, kita dapat satu lokasi lagi. Ada rumah Belanda di atas bukit di daerah Puncak Cianjur. Rumah Belanda tuh maksudnya arsitekturnya Belanda masih. Emang bangunan asli. bangunan dari zaman Belanda. Belanda. Zaman kolonial. Batu-batunya pun Batu-batunya masih batu-batu yang Kebayang lagi. yang kalau lu mau ngancurin tuh saya minta ampun. tuh. Yes, Iya. betul. Kalau gue entah kenapa gue penasaran banget pengen penelusuran di rumah sakit yang udah kayak terbengkalai gitu. Nah, kita ke Cirebon. Rumah sakit Arya Wina. Gua pernah. Ah iya. Ya itu gue pernah kayaknya tuh di Cirebon itu. Itu pasti energinya besar banget kan di situ. Kota tua tuh sebenarnya gue penasaran. Banyak kan bangunan-bangunan zaman kolonial gitu kan. Maksudnya apalagi dengan sejarah-sejarah kelamnya area kota tua yang pecah kulit, apa, kemudian Iya. pembantaian dan segala apa. Itu kan pasti banyak cerita kan, Betul. gitu. Tapi izinnya udah nggak susah. Izinnya itu udah susah. Emang. Udah nggak betul. keluar. Kayak gua sama Dika udah coba approach ke Museum Fathahillah. Nggak boleh. Nggak boleh. Lawang Pas Sewu baru juga? nyampe, baru ngeliat muka kita nih. Nggak boleh. Adminnya langsung gini, Ghost Ranger ya. Nggak boleh. Maaf, kalau untuk horror mah nggak bisa Nggak boleh. di sini mas. Sekarang Udah udah ada komersil. Sudah Iya. nggak. Jadi sudah ada peraturan. Ini bahkan dari zaman gua di masih dunia lain. Jadi memang sudah ada aturan bangunan-bangunan yang berada dalam kepengurusan pemerintahan, Iya. baik itu Pemda, Pemkot, Pemprov dan segala apa, Iya. sudah tidak diperbolehkan digunakan untuk syuting kepentingan horor. Oke. Itu Nah, kalau lucunya- under pemerintah kan. Iya. Iya. Bangunan pemerintah. Ada satu lokasi, ini juga sebenarnya gudang Belanda paling tua se-Indonesia. Gua tahu lagi di mana tuh. Jakarta Utara. Iya. Itu tidak dalam naungan pemerintah. Ya, tapi memang dia dalam naungan Swasta. angkatan. Ya, angkatan ya. Iya. Ya. Itu bekas gudang. Jadi dulu itu ini gudangnya, ini bentengnya. Ya. Bentengnya dihancurin Rata. sama Dendels. Ya. Gudangnya masih ada. Gudang itu dibangun tahun
Tebak tahun. 18. Enggak, 16, 19. Wow. Ya, 1600-an. 16, 19. Dan itu masih berdiri Dan masih bagus. sampai hari ini. Kokoh. Fondasinya masih aman. Nggak ada bolong-bolongnya di situ. Lebih itu tua di kalau- mana-mana, men. Paling tua, lu cari di bangunan yang Indonesia. di bawah 16, 19. Bangunan kolonial. Ya. Nah, yang gue bingung, sebenarnya nggak bingung sih ya. Tadi kan udah nggak keluar kan izinnya. Iya. Tapi waktu itu gue pernah salah satu tempat-tempat itu dari tempat pemerintahan itu pernah ngontak gue minta tolong untuk gue kayak menginformasikan kalau satu museum ini adalah bukan Iya. tempat horor. Iya. Ya Jadi- kan karena gini, lu kan image-nya horor. Iya. Jadi ketika lu menginformasikan, setidaknya museum itu menjadi lebih ringan untuk dikunjungi. Nah, itu kan ya. Tapi gue jadi mikir kan, itu bikin gue mikir. Jadi sebenarnya beneran udah nggak serem atau karena emang serem jadi kita disuruh untuk ayo dong tolong bilangin ini nggak serem jadi biar orang Menurut gua yang namanya museum itu pasti akan punya energi yang kuat. ya apalagi Pasti udah energi yang lama kuat. kan bangunannya. Dan bukan soal bangunan lama, barang-barang yang tersimpan di sana itu adalah barang-barang dengan penyerapan energi yang berbeda-beda. Iya. Mau itu sekedar lukisan, tapi lukisan itu tahun berapa? Siapa yang melukis? Bahkan pada saat seorang melukis itu kan dia sudah menyalurkan energi Iya. dia ke dalam lukisan itu. Dan ada momennya juga kan Iya, biasanya. artinya dia pasti akan menyerap energi juga. Buat gue yang namanya museum itu pasti punya energi yang kuat. Sorry itu gue akan menyebut semua nama museum. Lo mau museum Taman Mini, di daerah Taman Mini, Museum Prajurit, cakep tuh energinya. Abis itu lo mau ke Museum Fathahillah, lo mau ke Museum Gajah atau Museum Nasional, lo mau ke Museum, apa tuh yang di Makassar? Yang benteng? Di daerah Makassar tuh ada oke. Rotterdam. Iya, benteng Rotterdam. Bukan. Gue lupa. Apa benteng apa sih yang di Makassar? Itu ada benteng pendemnya, benteng pendem bukitnya di Makassar. Itu ada museumnya. Itu juga kuat. Lu mau ke Jogja tuh, yang di Malioboro, yang ada benteng yang museum. Iya. Itu juga energinya kuat pasti. Itu apa namanya yang kita Cilacap, Benteng Pendem Cilacap. Iya. Oh, saya pernah syuting di situ, Pak. Cuman menarik sih. Nggak tahu apakah perlu penelusuran atau mungkin yang nonton di sini ada ide kita penelusuran kemana atau ada ide kita Iya. mau ngebahas apa kayak tadi kita udah ngebahas soal hantu Kuntilanak. lokal sama hantu luar lebih serem mana gitu kan ya. Sedangkan kalau gua hantu luar yang paling lu takutin apa? Falak tuh. serem. Falak. Oke. Lu? Alak sih serem. Falak juga. Mukanya gitu Oke. banget. Lu? Sadako sih. Sadako. Wih. Gue Caki. Gimana kalau next kita bahas Chucky masuk ke apa? Spirit doll. Spirit Iya doll. sih, dia kan kerasukan. Iya. Tontonan gue waktu kecil tuh gila gue suka banget film Ya itu. kan? Gue nonton itu karena apa? Karena judulnya Child's Play. Iya benar. Mainan anak-anak. Gue kira juga tontonan anak-anak makanya sama nyokap gue Maaf, suruh bukan nonton itu film horor. Enggak, film horor setan hantu merasuki boneka. Iya. Kita bahas itu aja Bung berikutnya ya. Itu. Iya, keren. iya. Ya, oke, Mike ya. Oke. Kita bahas itu ya, Spirit Doll ya artinya. Oke, deal. Oke, baiklah kalau begitu kita akhiri di sini. Berikutnya kita akan ngebahas mengenai Spirit Doll. But anyway, kalau ada yang mau komentar-komentar mengenai kira-kira kalau kita penelusuran kemana atau lu Iya. ada hantu lokal, kuntilanak atau pengalaman lu bertemu dengan kuntilanak? Iya. Ya kan? iya. Gitu. Sharing di kolom komen. But anyway, thank you so much sudah menyaksikan Bisik Mistis di balik Balik sunyi. sunyi Selalu ada cerita.